Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Mulai hari ini, Ibu Sherin akan menggantikan Ibu Leli mengajarkan kelas 3 Arafah tematik. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kita dan semoga kalian senang ya belajar bersama Ibu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak ibu semua, kemarin kalian telah menyelesaikan pembelajaran kalian di subtema 3 mengenai pertumbuhan hewan bersama Bu Leli. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran pertama pada subtema 4 mengenai perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Mari kita belajar bersama. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan. Sekarang kalian buka halaman 143 ya anak-anak ibu semua. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Maka kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita anak-anak ibu semua. Karena menjaga dan melestarikan sama dengan menjaga alam sekitar kita anak-anak ibu semua. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya dengan merawat tumbuhan. Pembelajaran 1 Bahasa Indonesia Pertumbuhan Tanaman. Sekarang kalian buka halaman 140. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada halaman 144. Ini ya anak-anak ibu semua ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman itu sama dengan halnya makhluk hidup lainnya. Mengalami pertumbuhan anak-anak ibu semua. Untuk meningkatkan jumlah tanaman, maka tanaman pun memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda juga ya anak-anak ibu semua ya. Perkembangan tanaman ada 2 cara ya anak-anak ibu semua. Yaitu yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas dan dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, beberapa contoh perkembangbiakan secara alami bisa dilihat dari gambar ini ya anak-anak ibu semua ya. Pertama, melalui biji. Contohnya, kangkung menggunakan biji sebagai perkembangbiakannya. Secara alami anak-anak ibu semua. Yang kedua, perkembangbiakan melalui tunas anak-anak ibu. Contohnya, cocor bebek dan pohon pisang. Yang ketiga, perkembangbiakan melalui umbi atau spora. Contohnya kunyit, kentang, singkong, dan bawang merah. Pada gambar ini ya anak-anak ibu semua ya. Contohnya yang lebih jelas bisa dilihat di video ini. Nah, anak-anak ibu, ini salah satu contoh yang berkembang biak melalui tunas, yaitu pohon pisang. Contohnya seperti ini ya. Contoh pohon pisang ini berkembang biak melalui tunas, tumbuh tunasnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, anak-anak ibu, ini salah satu contoh tunas pisang. Lama-kelamaan pohon pisang tersebut, tunas pisangnya bertambah tinggi, mengeluarkan daun dan lama-kelamaan menjadi pohon pisang dewasa. Sedangkan cocor bebek, karena cocor bebek sama-sama menggunakan stek daun yang akan mengeluarkan tunasnya nih. Dari pinggir-pinggir daunnya akan mengeluarkan tunasnya nih. Dan tunasnya ini lama-kelamaan memunculkan akar dan ini bisa kita copot ketika akarnya sudah mulai banyak, kemudian kita lepaskan dan bisa kita tanam nih. Ini
sudah ada nampak akarnya sayang ya. Tuh, bisa kita tanam di tanah. Nah, tinggal taruh di tanah. Lama-kelamaan dia akan tumbuh kecil, membesar, dan seperti ini cocor bebek ya. Sedangkan yang ini berkembang biak melalui umbi ya sayang ya. Ini adalah umbi tanaman kunyit hitam atau temu ireng. Lihat ini. Lama-kelamaan umbi tersebut mengeluarkan akar dan tumbuh daun dari tunas-tunasnya ya anak-anak ibu semua ya. Nah, lama-kelamaan kecil, kemudian menjadi besar. Dan umbinya ini bisa kita konsumsi sebagai tanaman obat-obatan. Nah, anak-anak ibu, sedangkan ini adalah contoh perkembangbiakan dari biji. Ini adalah biji buah mangga ya anak-anak ibu ya. Bila ditanam di tanah, lama-kelamaan biji tersebut akan mengeluarkan akar dan tunas mulai tumbuh ya anak-anak ibu semua ya. Nih, dia lama-kelamaan akan tumbuh menjadi pohon yang baru anak-anak ibu ya, sehingga lambat laun menjadi pohon mangga sebesar ini dan akan berbunga dan menjadi buah ya anak-anak ibu ya. Nah, sekarang kalian tahu bukan bagaimana cara perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perkembangan tumbuh melalui biji dapat kalian lihat pada halaman 154 ya anak-anak ibu semua. Sudah dibuka ya anak-anak ibu semua ya, halaman 154. Lihat di sini ada gambar biji. Biji tanaman tadi ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Kalian ingat pada buah mangga? Buah mangga terdapat bijinya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sebuah biji. Kalian lihat. Yang pertama, pada biji terdapat embrio. Apa itu embrio? Yaitu calon tumbuhan baru. Yang kedua, pada biji terdapat kotiledon. Apa itu kotiledon? Yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru anak-anak ibu. Nah, yang terakhir, pada sebuah biji terdapat selimut biji. Bagian luarnya itu disebut selimut biji ya nak ya. Gunanya apa? Untuk melindungi biji. Nah, sekarang kalian sudah dapat mengerti bagian-bagian dari sebuah biji ya anak-anak ibu. Sekarang kalian amati gambar pada halaman 155 ini. Kita jawab sama-sama ya. Nah, di sini pada gambar terdapat daur hidup tanaman. Apa itu daur hidup tanaman? Yaitu siklus perkembangan tanaman dari biji sampai menjadi dewasa dan memberikan atau menghasilkan buah ya anak-anak ibu ya. Sekarang kita akan mengisi daur hidup tanaman semangka pada gambar ini. Yang pertama, yang di atas, paling atas, kita letakkan terlebih dahulu tanaman dewasa atau tumbuhan dewasanya yang memiliki buahnya ya anak-anak ibu semua. Kita tulis huruf A yang atas ya. Nah, sudah kita tulis A pada yang paling utamanya atas, yaitu dari buahnya. Kemudian buah menghasilkan apa? Menghasilkan biji. Kita taruh lagi yang D di kotak sebelah kanan. Setelah biji ditanam pada tanah, biji akan mengeluarkan kecambah, yaitu yang B. Kita tulis yang B diletakkan di bawah D ya anak-anak ibu semua ya. Nah, setelah ditulis B, setelah tumbuh kecambah, apalagi yang terjadi? Nah, muncul
daun baru atau daun sejati, yaitu pada yang gambar E. Ya anak-anak ibu semua ya. Kita taruh sebelah B. Setelah kita tulis yang E, kemudian apa lagi anak-anak ibu semua? Yaitu yang C. Setelah muncul daun sejati atau daun tetapnya semangka atau tumbuhan semangka bertambah banyak daunnya anak-anak ibu semua, sehingga yang terakhir akan menjadi dewasa dan memunculkan bunga hingga menjadi buah. Sekarang kalian sudah mengetahui siklus atau daur hidup tanaman semangka. Dan untuk pembelajaran bahasa Indonesia sampai di sini ya anak-anak ibu. Untuk pembelajaran selanjutnya kita sambung lagi pembelajaran matematika dan SBDP pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.